Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif andal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan man asazin kitab Syekh masayihim wa khususan asyadidihim wa syadidihim wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani biulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jailani, yaitu sudah sampai pada surat At-Taubah mulai dari ayat 45, 46, 47, 48. Objek kajian ayat ini masih terkait dengan sifat-sifat orang yang di dalam hatinya masih ada penyakit. Sekalipun mereka hidup pada zaman Nabi, tapi apabila hatinya masih ada penyakit-penyakit batiniah, ada kemunafikan, ada kefasikan, dan keimanannya semakin menurun karena ada keraguan di dalam dirinya. Hal ini juga terjadi pada zaman sekarang dan seterusnya. Artinya bahwa peristiwa pada zaman Nabi ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Ya, al-ibrah bi umumul lafzi la bi khususis sabab. Jadi kontekstualitas dari ayat ini memiliki ruang dan waktu yang sifatnya universal. Nah, sekalipun ya dalam peristiwa yang diurai oleh ayat ini peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang hidup pada zaman Nabi yang di dalam hatinya masih ada keraguan. Ya, sehingga ketika mau diajak perang itu maju mundur. Atau mereka banyak alasan. Gitu. Zaman sekarang juga sama ya. Diajak berjuang, ada yang maju, ada yang mundur, dan juga banyak yang mudah beralasan. Jadi konteks dakwah ya selalu menghadapi dinamika dan tantangan. Ya, zaman Nabi juga sama. Pasti ada orang-orang yang memiliki militansi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya,
begitu juga banyak para sahabat yang masih ragu ternyata. Dia sudah bersyukur bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi di dalam hatinya masih ada keraguan. Nah, kita yang hidup pada zaman sekarang ya jauh dari Nabi. Bahkan kita tidak mengenal secara persis siapa Nabi, hanya melalui sejarah, hadis dan juga cerita-cerita dari guru kita. Tapi kita memiliki kecintaan yang luar biasa untuk meneruskan perjuangan Nabi. Maka umat yang di akhir zaman seperti ini, inilah umat yang sangat dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita bukan termasuk tadi kelompok orang yang di dalam hatinya masih banyak penyakit, ya kemudian ketika diajak berjuang ya selalu banyak alasan, selalu banyak ya untuk minta izin dan lain sebagainya. Dan ini sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya dan yang akan kita bahas ini. Innama yasta'dinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Sesungguhnya yang sering kali minta izin kepada Nabi, jadi minta izin, wahai baginda Nabi, saya izin tidak bisa ikut perang karena anak saya sedang sakit, gitu. Atau karena istri saya sedang sakit, atau karena ada kesibukan lain, gitu. Jadi bikin alasan yang macam-macam. Ya. Jadi di ayat ini innama yasta'dinuka, sesungguhnya yang meminta izin kepadamu wahai Nabi Muhammad, yaitu alladzina la yu'minuna billah, orang-orang yang tidak ada atau mereka yang tidak beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan mereka juga tidak beriman kepada hari akhir. Jadi mereka hanya pura-pura saja, pura-pura beriman, nyari aman gitu. Itu luar biasanya mereka ini hidup pada zaman Nabi. Ternyata ujiannya cukup berat. Ya. Mereka menyatakan iman tapi sebatas di lisan. Hatinya tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah, bahkan tidak beriman kepada hari akhir. Karena di dalam hatinya tidak beriman kepada Allah, hari akhir, wartabat qulubuhum. Wartabat, dan ragu apa qulubuhum, hatinya. Ya, sehingga ketika ada ajakan untuk perang, untuk jihad di jalan Allah, ya dalam konteks zaman itu, pada zaman Nabi, ya mereka ragu. Ntar kalau saya perang mati beneran gimana? Masih berpikir nanti anak saya bagaimana, istri saya bagaimana. Nah, ini kenapa demikian? Karena wartabat qulubuhum, hatinya masih diselimuti keraguan. Fahum fi raibihim yataraddadu, dan mereka ya di dalam keraguan itu selalu mengalami kebingungan. Ayat akhyarun, turun naik keyakinannya. Kalau saya berjuang perang bersama Nabi, nanti anak saya bagaimana, harta saya bagaimana, istri saya bagaimana. Ini tidak ada keyakinan di dalam dirinya. Ayat ini juga berlaku pada zaman sekarang. Ya, kalau ada ya di dalam diri kita mendengar ajakan
untuk berjuang di jalan Allah, ya, dalam konteks ya zaman sekarang, ya, dalam konteks di Indonesia, tentu jihadnya maknanya beda dengan jihad pada zaman Nabi. Zaman Nabi, ya, kebutuhan pokok ya harus ekspansi, perang melawan kafir Quraisy yang semakin represif. Tapi dalam kehidupan zaman sekarang, jihadnya adalah jihad melalui lembaga pendidikan, melalui lembaga ekonomi. Ya, dengan pendidikan umat menjadi cerdas, akidahnya menjadi kokoh, ekonominya menjadi kuat. Kalau sudah akidahnya kuat, keimanannya kokoh, ekonominya kuat, inilah generasi-generasi yang akan bisa meneruskan perjuangan kita, ya, di dalam berjuang di jalan Allah. Jadi menyiapkan generasi di zaman sekarang, ya, tentunya kalau di zaman sekarang ditambah penguasaan IT, ini juga menjadi jihad karena sesuai dengan tantangan zaman. Ya, tidak cukup dengan bekal keilmuan yang sifatnya tradisional, tapi perlu dikemas dengan metode, cara yang lebih modern, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, ini juga bagian dari jihad di zaman modern. Jihad digital ini pun bisa menjadi penting, ya, ketika di saat umat ini sedang dalam kegelapan. Itu. Jadi ini bagian dari jihad kita. Lah, di sini akan teruji sejauh mana semangat kita mendukung jihad-jihad seperti ini. Ya, bagi orang yang mendapatkan keyakinan yang kokoh akan mensupport dan mendukung. Tapi bagi orang yang di dalamnya ada keraguan, ya, membantu ala kadarnya. Atau di dalam hatinya masih banyak penyakit, ya, tidak membantu tapi banyak alasannya. Gitu. Jadi semua kembali pada kualitas kejernihan batiniah masing-masing. Ya, hal yang sama juga terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang luar biasa seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini juga anugerah yang luar biasa dalam perjuangan menegakkan Islam pada zaman awal. Begitu juga dalam dakwah kita di era modern, ya, pasti Allah itu akan mengirim, ya, orang-orang yang akan mendukung misi dakwah kita selama misi dakwah kita itu di jalan Allah. Allah punya banyak cara mengirimkan orang-orang yang terpilih, mengirimkan orang-orang yang memiliki keikhlasan di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga, ya, yang ogah-ogahan ada. Tapi jangan berkecil hati. Karena semua sudah diatur oleh Allah dan semua itu bisa menjadi pelajaran. Kalau yang hatinya terbuka, semangatnya luar biasa. Tapi kalau yang hatinya sedang kusut, ya pasti semua menjadi berat. Nah, ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Walau aradu, nah, lanjutannya, jadi orang yang di dalam hatinya, ya, tidak ada keimanan kepada Allah, tidak ada keimanan pada hari akhir, dan di dalam hatinya ada benih-benih keraguan, artinya keimanannya itu tidak stabil. Maka orang-orang yang semacam ini ketika masuk dalam komunitas dakwah, komunitas lembaga dakwah dimanapun berada, lau aradu al-khuruja, seandainya mereka itu ikut nimbrung untuk bersama-sama,
ya, menjadi tim, ya, berjuang, la'addu lahu uddatan, niscaya mereka juga seolah-olah mempersiapkan diri. Gitu. Jadi orang-orang yang karakternya tadi sudah dijelaskan oleh ayat, bahwa mereka sebenarnya tidak ada keimanan terhadap Allah dan hari akhir, dan juga di dalam hatinya dipenuhi dengan keraguan. Maka ketika dia ikut-ikutan, ya, dalam sebuah tim atau lembaga dakwah, ya kelihatannya dia juga ikut mempersiapkan diri, gitu, ikut bantu-bantu. La'atulah uddatan. Walakin kahari Allah, akan tetapi Allah tidak suka. Ya, tidak suka orang tersebut imbi'athahum, ya, ketika bangkit semangatnya itu malah Allah itu enggak suka. Itu. Nah, kenapa demikian? Fasabbatohum, kemudian Allah, ya, menurunkan, ya, orang tersebut, ya, istilahnya didonkan lagi, diturunkan lagi semangatnya, wakila, dan dikatakan ukudu, dah cukup kalian duduk manis di situ, ma'al qaidin, beserta orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak memiliki semangat juang di dalam menegakkan kalimat Allah. Jadi wakila ukudu ma'al qaidin, cukuplah kalian ngopi-ngopi di situ aja. Ya, jangan ngeributin orang yang sedang berdakwah. Nah, ini dalam konteks Nabi, ya, sudah bisa kita pahami bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Nabi tapi hatinya atau keimanannya sebatas di lisan, ya, dia di lisan amantu, ya, billah, bir rasul, bil yaumil akhir, gitu. Tapi di lisan, sesungguhnya hatinya tidak. Maka orang-orang yang seperti ini kalau sampai ikut-ikutan keluar rumah mau ikut perang, ini justru Allah itu nggak suka, sebab nanti ngeribetin. Ngeribetin itu artinya disuruh paling depan dia takut, ya, disuruh paling belakang dia pengen tampil, gitu. Jadi ditaruh di depan nggak bisa, ditaruh di belakang juga, istilahnya bahasa Jawa tuh nyerempangi. Ini karakter ini ternyata ada dalam zaman Nabi, gitu. Ya, tentu di dalam zaman sekarang juga ada, hampir sama modelnya. Ya, dia kalau ditaruh di depan tidak mampu, ya, kemudian ditaruh di tengah ganggu, kemudian taruh di belakang nyerimpung, gitu. Bikin kekacauan. Lah, karakter tipe orang yang seperti ini menurut ayat ini nggak bisa diajak untuk menjadi partner atau tim di dalam berdakwah. Pasti yang terjadi problem, masalah. Karena dia akan, ya, pinter berargumen, beralasan, gitu, seolah-olah dirinya itu benar, padahal sesungguhnya dia sedang melakukan satu kebohongan. Gitu. Maka orang-orang seperti ini oleh ayat ini, ya, dijelaskan, sudah kamu gak usah ikut, dah duduk aja. Gak usah bantu-bantuin, gitu. Cukup duduk di rumah saja, ya. Sebab kalau bantuin ngeribetin, ya. Dikasih tanggung jawab tidak tuntas,
Ya. Kemudian ketika tidak dikasih tanggung jawab, ya seolah-olah merasa tidak dipakai. Gitu. Ketika tidak dikasih tanggung jawab, di belakang nyebar fitnah, bikin goro-goro. Gitu. Nah, tipe-tipe seperti ini ternyata pada zaman Nabi sudah ada, dan tentu di zaman sekarang juga sama. Artinya orang-orang yang di dalam batiniahnya masih ada penyakit-penyakit batiniah, apalagi sampai tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, ini bahaya lagi. Gitu. Jadi Allah nggak suka malah orang-orang yang seperti ini berangkat di dalam berjuang menegakkan kalimat Allah. Jadi ayat ini menarik. Kila ukudu ma'al qaidi. Bahasanya sangat halus. Sudah, kalian gak usah ikut dah cukup ngopi-ngopi di rumah aja. Gitu. Daripada ikut tapi nyerimpungi. Gitu. Jadi ini menarik sekali ayat ini. Ya. Jadi konteks sosialnya itu ya, dan ini pasti di tengah masyarakat kita itu pasti karakter seperti ini selalu ada. Atau di setiap organisasi ya, dari tingkat ya pusat atau tingkat provinsi, kabupaten, ya, kecamatan, kelurahan, RT RW, itu pasti selalu ada model-model seperti ini, selalu ada. Gitulah. Ketika kita paham ayat ini, oh bisa memetakan, oh si ini itu tipenya sesuai ayat ini. Ini harus ditempatkan sesuai pada makomnya. Jangan sampai salah tempat, bisa bubrah. Karena apa? Pasti dikasih tanggung jawab tidak tuntas. Ditaruh di depan, ya tidak bisa mimpin. Di tengah bikin masalah, di belakang nyirimpungi. Ini bahasa-bahasa yang sering kita dengar di tengah masyarakat. Ternyata itu karakter orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Sudah, kamu duduk manis saja ya sambil ngopi-ngopi, jangan, nggak usah ikutlah untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Wa inna ma sabbatahum subhanahu, ya. Dan sesungguhnya Allah melemahkan mereka. Kemudian Allah juga tidak suka mereka bangkit. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alima, telah mengetahui minhum, dari mereka. Allah telah mengetahui sifat-sifat mereka. Ya, dia pasti akan seperti itu lagi. Misalkan dia tobat, ya, saya berjanji saya akan memperbaiki. Enggak, pasti akan kembali asal. Insya Allah saya akan lebih baik lagi, akan profesional gitu kan. Enggak, kalau sudah karakter persis sesuai ayat ini, ya akan sama gitu. Lau khoroju, ini andai mereka keluar fikum, dalam rombonganmu gitu. Ini kalau bagaimana orang yang memiliki sifat seperti tadi itu kemudian keluar bareng masuk dalam rombongan. Ini Al-Quran sudah memberikan warning, ya, peringatan. Mazadukum, ya, tidak akan bisa menambah, ya, kepadamu illa khobalan, kecuali kekacauan. Gitu. Jadi kalau dalam zaman Nabi, orang yang punya karakter seperti tadi, yang disuruh duduk saja, kamu duduk sini aja ya manis. Tapi kok tiba-tiba dia, enggak, saya mau ikut, saya ingin bersama Nabi, ya, seolah-olah gitu. Justru kalau dia ikut keluar bareng-bareng, ya, untuk menuju satu medan tempur, ini justru akan menjadi masalah. Illa khobala, ya, dia akan
melahirkan kekacauan demi kekacauan ya akibat dari tingkah lakunya. Wal audhu khilalakum yabghunakumul fitnah, dan mereka senantiasa akan meletakkan ya di antara sela-sela kamu, ya kiri kanan kamu, yabghunakum, mereka berusaha untuk mengajak atau menyesatkan ya kamu semua al fitnata, dengan fitnah. Itu justru ini berbahaya karena dia akan mengobarkan api fitnah. Misalkan contoh, wah ini perang buat apaan? Ini bukan perang untuk membela agama. Jadi macam-macam dia akan memprovokasi orang-orang yang sudah bersungguh-sungguh untuk berjuang di jalan Allah. Ini bahayanya kalau kita kemasukan orang yang memiliki karakter seperti ini. Ya, bagaimana kalau dalam organisasi modern misalkan, kalau sampai dia masuk pasti ya, illa khobala itu pasti lihat karakternya pasti suka bikin masalah ya, ini suka bikin masalah dan dia pasti akan menebar jaring-jaring fitnah yang ini berbahaya, bisa meruntuhkan semangat yang lain, bisa melemahkan semangat yang lain, dan bisa mempengaruhi semangat yang lain. Gitu. Ini ibarat penyakit. Ya, kalau lembaga kita kemasukan tipikal seperti ini harus segera dibersihin sebab ini penyakit. Kalau tidak dibersihkan bahaya. Ini. Karena dia yabghunakumul fitnah, dia akan bikin goro-goro ya, kesana kemari ya, yaitu dengan menebarkan fitnah ya, fitnah itu ya sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta kemudian ditambahin, dibumbuhin yang tujuannya supaya orang tidak suka, supaya orang tidak tertarik, supaya orang mundur, supaya orang menjauh. Ini karakter ini sudah disinyalir oleh Kanjeng Nabi, oleh ayat ini dalam peristiwa yang terjadi pada zaman era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa fikum samma'una lahum, dan di antara ya semua orang yang ikut terlibat ya mereka akan mendengarkan ya celetukan-celetukan, omongan-omongan. Mungkin di depan kita baik, di belakang dia berkata macam-macam gitu. Dan akhirnya mempengaruhi bagi yang lain gitu. Wallahu alimun bidzalimin. Nah, bagi pemimpin yang menemukan ya model anak buah yang karakternya seperti ini ya harus mulai waspada. Wallahu alimun, Allah Maha mengetahui bidzalimin, dengan kezaliman mereka. Artinya bahwa orang yang karakter seperti ini walaupun dia bersilat lidah, pandai menyusun kata-kata, ya sebenarnya dia sudah salah tapi pinter membolak-balikkan kata-kata. Tapi ingat, Allah tidak sari ya, Allah tidak tidur, Allah mengetahui siapa yang berbuat dolim dan siapa yang tidak. Itu. Jadi pasti suatu saat kena batunya, cepat atau lambat. Jadi ini yang menjadi pegangan prinsip kita. Cepat atau lambat orang-orang yang karakternya seperti itu pasti akan ketahuan apa yang dilakukan. Ya, Allah memiliki banyak cara. Ya.
untuk membongkar satu kedoliman seseorang yang dibungkus dengan rapi, gitu ya. Seolah-olah menjadi tim, seolah-olah menjadi anggota, tapi sesungguhnya dia punya niat jahat. Tapi Allah tidak sari, pasti niat jahat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Maka ketika dibongkar, dia akan bersilat lidah lagi. Itulah karakter yang sesungguhnya seperti itu. Jadi dia menutup kebohongan dengan kebohongan, menutup kedoliman ya, dengan bermain kata-kata, dan terus akan selalu polanya seperti itu. Ya. Itu. Kemudian selanjutnya, laqadibta gaul fitnah, ya. Dan sungguh mereka telah mencari al-fitnah, fitnah. Jadi orang seperti ini itu kalau enggak ngeluarin fitnah, ya, itu dia enggak ada kepuasan, ya. Contoh misalkan dia tidak akan pernah puas, ya, kalau orang ini atau lembaga ini itu nggak jatuh, gitu. Maka dia dengan melakukan berbagai macam cara, yaitu mulai dengan fitnah, melemahkan, menjelek-jelekan, gitu. Dan mempengaruhi siapapun dengan kalimat-kalimatnya, itu. Karena memang sesuai dengan ayat ini, yaitu laqadibta gaul fitnah, sungguh mereka telah, ya, menebar, ngalor ngidul istilahnya, menyebar fitnah. Ay laisa hadza awwalu ibtiqaihim wa iqaihim bal auqaul fitnah. Ini bukan yang pertama mereka lakukan, tapi mereka sudah sering melakukan fitnah dari satu ke fitnah yang lain. Min qablu, dari sebelumnya. Wa qallabu lakal umur, dan dia membolak-balikkan fakta. Itu. Jadi pintar besar lidah. Wa qallabu lakal umur, membolak-balikkan fakta yang benar, ya, kemudian dirubah dengan kalimat menjadi salah. Kemudian yang salah dirubah bisa menjadi benar. Ini wa qallabu lakal umur. Walaupun mereka pandai bersilat lidah, tapi ingat, hatta ja'al haqqu, hingga sampai datang sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Allah sudah ingin menunjukkan mana yang hak, mana yang batil, maka akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang batil akan terbongkar semua modusnya, sedangkan yang benar dia akan ditampakkan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi ini ayat ini sangat menarik sekali, ya, bagi orang-orang yang aktif di dunia dakwah, ya, atau aktif di sebuah organisasi, ya. Ya, karakter-karakter yang disebut di dalam Al-Qur'an tadi itu fakta, gitu. Kalau kita sudah paham ayat ini, ya, berarti kita bisa hati-hati dan waspada dalam menghadapi, ya, berbagai macam ragam manusia. Bisa jadi tampilan awalnya bagus, mengesankan, seolah-olah baik, tanggung jawab, profesional. Nanti akan kelihatan, ya, endingnya pasti akan kelihatan aslinya. Dan itulah sesungguhnya Allah sedang membongkar, ya, kelicikan, kedoliman yang dia lakukan. Jadi hatta ja'al haqqu, ya, setelah terbongkar
ya sudah, tidak bisa mengelak lagi. Gitu. Ai an-nasru wa ta'yid as-sabit indahu, yaitu datangnya pertolongan atau datangnya penguat argumentasi, ya, yang bisa pembuktian ya semakin kuat karena adanya pertolongan dari Allah tadi, gitu. Itu min nasri dinika, ya, dari menolong agamamu, wa ilaihi wa nuskil adyan kulliha. Wa dhuharu, dan menjadi jelas, ya, menjadi nyata jelas amrullah, apa perintah Allah, yaitu perintah Allah dalam i'la'i kalimatihi, mengagungkan kalimatnya Allah. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, ini kalau dalam zaman Nabi tadi kan sudah ada ceritanya, ya, bagaimana kalau kita hidup di zaman sekarang tapi masih konsisten berjuang di jalan Allah dengan li'i kalimatillah. Maka ayat yang kita bahas malam ini bisa menjadi pegangan. Ya, pasti Allah akan mendatangkan banyak orang. Nah, di situ akan kelihatan karakter masing-masing. Ada yang tulus ikhlas membantu, ya. Ada yang tadi pura-pura. Ada yang tadi, ya, istilahnya taruh di depan nggak bisa, di tengah ya nggak bisa, di belakang nyirimpungi, gitu. Itu karakter itu selalu ada. Dan ini diingatkan oleh ayat, bahaya orang-orang seperti ini kalau diajak dalam satu tim dakwah, pasti bisa menjadi penyakit. Bagaimana solusinya? Kalau solusinya tadi Al-Quran, waqudu ma'al qaidin, ya sudah dicutik. Ya udah, kamu duduk aja di sini, duduk manis, ngopi-ngopi, nggak usah ikut-ikutan karena nanti repot. Nah, ayat berikutnya menjelaskan orang-orang seperti tadi itu kalau benar-benar masuk dalam tim itu bukannya menambah kuat, menambah solid, tapi illa khobala, akan menciptakan kekisruhan. Ya, dikasih tanggung jawab nggak bisa, ya, kemudian tidak dikasih tanggung jawab nanti jadi provokator, fitnah sana, fitnah sini. Ini ayat Al-Quran ini sudah mengingatkan orang-orang yang karakternya seperti itu sudah suruh duduk manis. Kalau sampai masuk tadi illa khobala, yang ada hanya mendatangkan kekacauan. Dikasih tanggung jawab tidak selesai, ya, lari dari tanggung jawab, tapi dia berargumentasi, beralibi, seolah-olah dia yang paling benar, yang lainnya adalah salah. Padahal ayat ini sudah mengingatkan bahwa orang inilah sesungguhnya orang yang qallabulakal umur, membolak-balikkan fakta dengan bermain kata-kata, hatta ja'al haq, sampai akhirnya Allah menurunkan mana yang hak, mana yang tidak. Akhirnya kebongkarlah, ya, keaslian orang tersebut. Itu. Jadi Allah punya banyak cara, ya, ketika membongkar modus orang-orang yang tidak memiliki keikhlasan di dalam berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya tadi sudah dijelaskan, di dalam hatinya ada penyakit. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit nggak bakalan bisa tulus, bisa ikhlas. Bermasalah, ya, taruh di depan nggak bisa, di tengah bikin masalah, di belakang nyerimpungi, ya itu. Ini orang-orang seperti ini sudah dibaca karakternya oleh ayat Al-Quran. Nah, bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, pasti hatta ja'al haq,
akan ditunjukkan mana yang hak, mana yang tidak, mana orang yang benar ikhlas, mana yang tidak. Ya, kemudian wadhuhar amrullah, dakwah li'i kalimatillah akan semakin kokoh, semakin nyata. Perjuangan akan semakin jelas, akan semakin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah sedih ya ketika ada orang-orang macam karakter seperti ini. Ya lebih baik di awal ya modusnya ketahuan, itu lebih aman dibandingkan dia merusak aturan dari dalam. Itu wahum karihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya karihun itu ya berat. Karihun itu orang yang batinnya itu ada penyakit. Sebenarnya melakukan apa saja sebenarnya dia berat gitu. Misalkan sederhananya ya, kalau dia misalkan karena batinnya itu sudah dipenuhi dengan kekotoran, andai misalkan dia itu nyapu, kelihatan apakah nyapunya itu ikhlas atau tidak. Gitu. Misalkan ngepel, bisa dilihat apakah ngepelnya itu ikhlas atau tidak. Kenapa? Wahum karihun, karena di dalam hatinya ini sesungguhnya orang ini nggak benar. Sehingga apa yang dilakukan hanya keterpaksaan. Karena semua terpaksa, tidak didasari dengan keikhlasan, tidak didasari dengan kemurnian hati, bisa dilihat kualitas pekerjaannya. Ya, semua nanggung, semua gagal, semua. Nyapu juga enggak bersih, ngepel juga enggak bersih. Ini misalkan contoh aja. Dikasih tanggung jawab yang lain juga sama, tidak tuntas. Dikasih tanggung jawab lainnya lagi juga sama, bermasalah gitu. Kenapa? Sudah dibaca oleh ayat ini, wahum karihun. Nah, kenapa demikian? Ternyata ayat ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kok orang bisa seperti itu? Karena min khubsi batinihim, karena banget buteke banget alane batiniahnya gitu. Karena di dalam batiniahnya banyak penyakit-penyakit yang muncul di dalamnya, ya. Jadi nggak bisa diajak untuk bekerja sama dengan baik, dan itu pasti akan terbawa seperti itu terus dan seterusnya. Gitu. Itu wahum karihun. Jadi ayat ini ya menurut saya ya memberikan bekal bagi kita yang berada di dunia dakwah ya, atau kita yang aktif di organisasi ya. Dengan ayat ini kita sudah diberikan sebuah ilmu yang luar biasa bagaimana membaca karakter tim, karakter orang yang berada di sekeliling kita. Maka ayat ini juga bisa menjadi petunjuk, oh ciri-cirinya ini, sikapnya ini gitu. Itu pasti akan terbaca. Walaupun ya disembunyikan dengan seolah-olah dia bersungguh-sungguh, sesungguhnya tidak, pasti akan kebongkar modus-modus dan ya apa yang menjadi hidden agenda, menjadi agenda tersembunyi itu pasti suatu saat akan terbongkar. Siapa yang membongkar? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dengan memahami ayat ini akhirnya kita bisa menjadi muhasabah, mengoreksi ke dalam diri kita. Oh iya, na'udzubillah min dzalik ya, apabila orang yang di dalam batiniahnya ditumbuh penyakit-penyakit batiniah, dia tidak akan menjadi jiwa yang sportif ya, dalam tim, dalam tugas, dalam kerja, tidak bisa. Mereka akan menjadi penyakit.
Mudah-mudahan ya dengan kita ngaji tasawuf ya, kita mulai mengenal penyakit-penyakit di dalam diri kita, sehingga kita mengetahui bagaimana cara menundukkan penyakit-penyakit batiniah yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan riyadhah mujahadah dan zikir yang istiqomah, penyakit-penyakit batiniah dapat kita bersihkan dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.